Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Hidayatullah dengan NIM 18 19 10 20 10 44 dari kelas KCSKB, dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang ANFIS atau Artificial Neural-Fuzzy Inference System atau Adaptive Network Based Fuzzy Inference System. Adalah arsitektur yang secara fungsional sama dengan fuzzy rule based model Sugeno. Arsitektur ANFIS juga sama dengan jaringan saraf dengan fungsi radial dengan sedikit batasan tertentu. Bisa dikatakan bahwa ANFIS adalah suatu metode yang mana dalam melakukan penyetelan aturan digunakan algoritma pembelajaran terhadap sekumpulan citra. Pada ANFIS juga memungkinkan aturan-aturan untuk beradaptasi. Pada arsitektur ANFIS sendiri, di sini terdapat sebanyak 5 buah lapisan. Yang pada lapisan pertama sendiri, tiap-tiap neuron I pada lapisan pertama adaptif dengan parameter suatu fungsi aktivasi. Output dari tiap neuron berupa derajat keanggotaan yang diberikan oleh fungsi keanggotaan input. Pada lapisan 2, tiap-tiap neuron pada lapisan kedua berupa neuron tetap yang outputnya adalah hasil dari masukan. Biasanya digunakan operator AND. Tiap-tiap node mempresentasikan alfa predikat dari aturan ke I. Lapisan 3, tiap-tiap neuron pada lapisan ketiga berupa node tetap yang merupakan hasil penghitungan rasio dari alfa predikat atau W dari aturan ke I tetap jumlah dari keseluruhan alfa predikat. Lapisan keempat, tiap-tiap neuron pada lapisan keempat merupakan node adaptif terhadap suatu output. Lapisan kelima, tiap-tiap neuron pada lapisan kelima adalah node tetap yang merupakan jumlahan dari semua masukan. Prinsip kerja ANFIS, Adaptive Neural-Fuzzy Inference System atau ANFIS menggabungkan prinsip kerja jaringan syaraf tiruan atau JST dengan Fuzzy Inference System atau FIS. Dengan menggabungkan ANFIS dengan JST diharapkan dapat meminimalisir kelemahan masing-masing metode. Kedua metode tetap menggunakan prinsip machine learning. Plus minus ANFIS. FIS yang mengharuskan terlibatnya expert dalam menyusun rule pada ANFIS tidak lagi diperlukan. ANFIS sendiri selain mampu mengolah angka numerik, juga pengetahuan berbasis bahasa atau linguistik. Selain itu, ANFIS lebih transparan terhadap pengguna dibanding JST yang seperti kotak hitam atau black box. Hal ini karena rule hasil olah ANFIS dapat diketahui oleh pengguna. Namun kebanyakan riset menunjukkan bahwa JST lebih akurat dibanding ANFIS. Di antara dua jenis FIS, Mamdani dan Sugeno. Untuk ANFIS Sugeno lebih dianjurkan karena proses lebih cepat. Di sini saya akan coba menggunakan metode ANFIS. Dan di sini terdapat beberapa data yang saya ambil dari jurnal aplikasi logika fuzzy pada optimasi daya listrik sebagai sistem pengambilan keputusan. Di sini terdapat 3 buah data, yaitu diantaranya intensitas cahaya, suhu, dan juga daya listrik. Kemudian dari data yang telah disiapkan di Excel lalu di copy ke workspace dengan klik new dan beri nama ANFIS. Kemudian kita kopikan. Setelah itu pada command window kita ketikkan ANFIS edit, kemudian enter. Maka akan muncul jendela ANFIS editor. Dan di sini untuk load datanya tipenya training, kemudian from kita pilih workshop karena data yang diinputkan dari workshop. Klik load data dan kemudian kita ketik ANFIS sesuai dengan data pada workshopnya.
Maka bisa dilihat pada training data hasil dari ketiga data yang telah dimasukkan tadi. Klik Generate Fish, kemudian pada input MF tipenya pilih Trap, dan pada output MF tipenya pilih Linear. Kemudian klik OK. Pada train fish terdapat error tolerance dengan nilai defaultnya 0. Untuk nilai epochnya diatur sebesar 10, kemudian train no. Maka akan muncul garis-garis pada grafik tersebut. Kemudian kita ubah nilai epochnya menjadi 100. Kemudian train no. Epoch sebelumnya yaitu 10 yang mempengaruhi kecepatan dari data itu yang muncul dalam garis. Kemudian diubah sebesar 100, maka yang terjadi adalah grafik training error semakin lambat dan juga akan semakin padat. Kemudian kita test fish, kemudian train no. Di sini terdapat data unfish dan juga data fuzzy, yang mana pada tiap titiknya telah sesuai dengan unfish maupun yang fuzzy-nya. Ini merupakan struktur unfish-nya, di mana pada lapisan 1 terdapat 2 inputan, dan pada lapisan kedua terdapat 6 input. Kemudian untuk rule-nya pada lapisan ketiga terdapat 9, juga sama dengan lapisan 4-nya, dan kemudian menghasilkan output 1. Kemudian kita lihat rule-nya. Dan kita lihat surface-nya. Dan ini merupakan gambarnya dari unfish yang telah kita buat tadi. Kemudian dari rule tersebut kita cocokkan dengan data, dimana untuk inputannya kita ubah yaitu 110 dan juga 10,1. Maka hasil outputnya 102 dan sesuai dengan yang ada pada tabel. Jadi dari data 1 sampai 5 yang mana nilai intensitas cahayanya sama sebesar 110, suhu di sini sangat berpengaruh pada daya listrik. Apabila suhu tersebut semakin besar, maka daya listrik yang dihasilkan itu akan semakin kecil, dan begitu juga sebaliknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.